Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan saat ini berjudul Bukti Alkitab Wahyu Allah bagian yang pertama. Nanti saudara dapat juga mendengarkan Bukti Alkitab Wahyu Allah bagian yang kedua, juga bagian yang ketiga. Pada bagian yang pertama ini saya akan menjelaskan bahwa 5 bukti bahwa Alkitab adalah wahyu Allah. Kita tidak bisa mengatakan sebuah buku, sebuah kitab, lalu kita percaya bahwa kitab itu adalah wahyu dari Tuhan. Tentu semua orang bisa melakukannya. Semua orang bisa berpendapat demikian, dan semua agama bisa melakukan pengakuan-pengakuan terhadap buku yang mereka anggap suci, bahwa itu bersumber daripada Tuhan. Namun tidak dengan Alkitab. Kita mengakui bahwa Alkitab adalah wahyu Allah karena memang buktinya demikian. Nah, bukti apa saja yang Alkitab nyatakan bahwa Alkitab atau yang dikenal Taurat, Mazmur atau Jabur dan Injil itu adalah wahyu dari Tuhan yang sejati. Apa saja buktinya? Mari kita akan melihat pada bagian ini 5 saja dulu. Nanti dilanjutkan pada bagian yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama yaitu pengakuan tokoh-tokoh Alkitab. Jadi di dalam Alkitab sendiri banyak tokoh yang disebutkan, bahkan yang menulis, yang mendapatkan wahyu daripada Tuhan. Para tokoh itu sendiri mengakui bahwa wahyu yang dia terima berasal daripada Tuhan. Alkitab berkali-kali disebut firman Allah. Ada 3.800 kali. Ada 3.800 kali dituliskan di sana Allah berfirman, berfirmanlah Allah dan sebagainya. Baik itu membuktikan bahwa Alkitab adalah wahyu Allah. Bayangkan saudara, jikalau ada sebuah buku di dalamnya tidak ada perkataan Allah berfirman, atau hanya ada yang perkataan manusia berkata-kata. Apakah kita bisa yakin bahwa itu firman daripada Allah? Jikalau tidak ada perkataan Allah berfirman, berfirmanlah Allah, dan lain sebagainya. Jelas Allah berfirman itu membuktikan bahwa yang ada di dalam buku itu, kitab Alkitab itu adalah wahyu Tuhan. Penulis Alkitab menyatakan bahwa Allah lah yang perintah mereka menuliskan. Habakuk 2 ayat 2, Wahyu 1 ayat 11. Alkitab sering disebut Alkitab, kitab suci, Taurat, firman Tuhan, dan lain sebagainya. Itu dicatat dalam Lukas 4 ayat 16, Roma 3 ayat 1 dan 2, Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Jadi Alkitab sendiri sering disebut Alkitab, kitab suci, Taurat, Taurat Tuhan, firman Allah, juga Injil, dan lain sebagainya. Alkitab sendiri mengakui pewahyuannya. Inilah pembuktian yang sah dan logis. 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Setiap firman yang dinafaskan, diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan, dan lain sebagainya. Nah, itu Alkitab sendiri mengakui pewahyuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bagian ini saya jelaskan 3-4 saja. Ada masih beberapa yang tidak saya sampaikan.
Penulis-penulis perjanjian baru atau PB percaya bahwa perjanjian lama atau PL diilhamkan oleh Allah. Penulis PB percaya fakta sejarah dan tokoh-tokoh perjanjian lama. Jadi penulis PB itu percaya bahwa fakta sejarah dan tokoh-tokoh di perjanjian lama PL. Penulis PB berkali-kali mengutip PL. Contohnya Galatia 3 ayat 6 sampai 13. Penulis-penulis PB memastikan nubuat PL akan digenapi. Misalnya Matius 2 ayat 17 sampai 18, dari Yeremia 31 ayat 15, Roma 14 ayat 10 sampai 12, dan Yesaya 45 ayat 23. Para rasul selalu memakai PL dasar khotbah mereka. Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 21, Kisah Rasul 8 ayat 32 sampai 33, Kisah Rasul 26 ayat 22 sampai 23. Jadi para rasul selalu memakai PL sebagai dasar khotbah mereka. Jadi artinya para rasul mengakui bahwa PL adalah wahyu Allah yang mereka kutip. Penulis-penulis PB memerintahkan untuk mentaati PL. Misalnya Roma 13 ayat 8 sampai 10. Penulis-penulis PB menyatakan bahwa ayat-ayat PL adalah firman Allah. Ibrani 3 ayat 7, Mazmur itu dari Mazmur 95 ayat 7b sampai 9, Ibrani 1 ayat 8 itu dari Mazmur 45 ayat 7 dan 8, Matius 1 ayat 22 itu sama dengan Yesaya 7 ayat 14. Jadi penulis PB menyatakan bahwa ayat-ayat PL adalah firman Allah. Penulis PB menghargai kitab-kitab atau surat-surat mereka adalah firman Allah yang sederajat dengan PL. Pertama, PL sudah diakui perjanjian lama. Lalu penulis-penulis PB perjanjian baru menghargai kitab-kitab atau surat-surat yang mereka tulis itu sederajat dengan firman Allah dalam perjanjian lama. Mereka menyebut diri mereka, penulis PB menyebut diri mereka sebagai pemegang rahasia Allah. 1 Korintus 4 ayat 1. Mereka menyatakan Injil mereka diilhamkan Allah. Galatia 1 ayat 11 dan 12. 1 Petrus 1 ayat 12b. Bukan hanya artinya, tetapi setiap kata-kata yang mereka gunakan diilhamkan, diajarkan oleh Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 8a. Ayat 10b dan ayat 13. Dan seterusnya ini saudara bisa baca sendiri di sini, karena nanti kalau saya baca akan terlalu panjang khotbah ini. Juga saya mengutip ini, Petrus menyebut tulisan Paulus sebagai Alkitab, Yunaninya grape, yang biasa mereka pakai untuk menyebut kitab-kitab PL. Jadi Petrus mengakui tulisan Paulus begitu sebagai firman Allah, disebutnya grape, tulisan yang sederajat dengan perjanjian lama. Itu dicatat dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Penulis PB mengklaim bahwa berita mereka adalah dasar gereja. Kisah Rasul 2 ayat 42, Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Kitab-kitab atau surat-surat PB yang diedarkan, dibaca dan dikumpulkan oleh gereja sebagai patokan, ukuran atau kanon bagi kehidupan gereja pada awal kekristenan. 2 Petrus 3 ayat 15-16, Kolose 4 ayat 16, 1 Tesalonika 5 ayat 27. Berikutnya, Yesus Kristus menyaksikan bahwa Alkitab adalah wahyu Allah. Jadi Yesus sendiri, tokoh sentral daripada Alkitab yaitu Yesus, itu sendiri mengakui bahwa Alkitab adalah wahyu Allah. Yesus percaya perjanjian lama, Yesus percaya perjanjian lama dan menyaksikan perjanjian lama telah lengkap. Sejarah dan tokoh-tokoh perjanjian lama adalah fakta. Itu dicatat dalam Markus 13 ayat 19, Matius 19 ayat 4 sampai 5, Lukas 17 sampai 2 ayat 26 sampai 27. Yesus juga menegaskan bahwa nubuat perjanjian lama harus digenapi. Dia katakan dalam Matius 5 ayat 17, 18,
Matius 26 ayat 54 dan 56a, Wahyu 10 ayat 34 sampai 35a, dan seterusnya. Yesus menyatakan bahwa orang Saduki sesat karena tidak mengerti Alkitab. Yang dimaksud adalah perjanjian lama. Jadi orang Saduki dinyatakan sesat karena tidak mengerti perjanjian lama. Markus 12 ayat 24, itu artinya perjanjian lama diakui oleh Yesus itu adalah wahyu Allah. Yesus menyatakan bahwa orang yang tidak mengerti Alkitab itu bodoh. Yang tidak mengerti perjanjian lama itu bodoh. Yesus menyatakan ayat-ayat di PL adalah firman Allah. Jelas dalam Matius 19 ayat 4 sampai 5. Yesus menyatakan bahwa setiap kata atau huruf dalam Alkitab berotoritas, tidak boleh diubah. Satu iota pun dalam kitab suci tidak boleh dibatalkan, begitu ya. Satu iota itu satu koma kecil itu harus digenapi. Itu perjanjian lama harus digenapi. Yesus menempatkan dirinya di bawah otoritas perjanjian lama, baik dalam tingkah laku, perkataan maupun pekerjaan pelayanannya. Matius 4 ayat 1 sampai 11, Lukas 4 ayat 21. Jadi Yesus sendiri ketika dia menjadi manusia, ketika dia melayani pada zaman itu, dia menempatkan dirinya dalam otoritas perjanjian lama. Misalnya harus disunat umur 8 hari, harus mengunjungi bait Allah setiap tahun. Yesus memakai ayat-ayat perjanjian lama untuk mengalahkan godaan iblis. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Silahkan saudara baca di sana. Begitu jelas sekali bagaimana Yesus memakai perjanjian lama. Karena Yesus percaya bahwa perjanjian lama adalah wahyu Allah yang sudah lengkap perjanjian lama. Yesus menyatakan peran dan pekerjaan Roh Kudus, Allah Roh Kudus dalam pembentukan perjanjian baru yang saat itu belum dituliskan. Namun Yesus menegaskan itu. Yohanes 16 ayat 13 dan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8, saya ingat bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus punya peran yang aktif dalam pembentukan perjanjian baru yang Yesus nyatakan. Nah, kalau Allah Roh Kudus berperan dalam pembentukan perjanjian baru, maka kitab perjanjian baru itu adalah wahyu Allah. Yesus menggenapi hukum Taurat yang tertulis dalam perjanjian lama. Matius 5 ayat 17, Roma 10 ayat 4. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk yang lainnya nanti silahkan saudara pelajari di sana, tidak saya jelaskan semuanya itu. Yang kedua, jadi bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang kedua adalah tujuan Alkitab untuk keselamatan manusia. Jadi tujuan Alkitab yang dari Allah itu untuk keselamatan manusia. Siapakah yang memikirkan keselamatan manusia? Yang memberikan solusi bagi keselamatan manusia jikalau bukan Allah. Dan itu Allah tuliskan dalam kitabnya. Dalam firman-Nya perjanjian lama, perjanjian baru, Alkitab. Atau yang juga dikenal dengan Taurat, Zabur atau Mazmur, kitab nabi-nabi, Injil dan surat-surat perjanjian baru itu. Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, tujuannya untuk keselamatan, supaya kita beriman kepada Yesus. Yesus akan memberikan kehidupan kekal kepada mereka yang percaya. Yohanes 5 ayat 39, bagaimana Yesus menegur orang-orang Yahudi karena mereka tidak mengerti inti daripada kitab suci perjanjian lama. Kata Yesus, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu.
Jadi Yesus menegaskan bahwa kitab-kitab suci perjanjian lama itu memberi kesaksian tentang Yesus. Dan orang harusnya datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus untuk memperoleh hidup kekal itu. Itu yang Yesus tegur daripada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menyangka keselamatan itu kalau mereka bisa mentaati seluruh kitab perjanjian lama. Kalau bisa mentaati seluruh perintah kitab perjanjian lama dan seluruh larangan kitab perjanjian lama. Makanya Yesus tegur, keselamatan bukan berdasarkan jumlah ketaatan mereka. Karena mereka tidak mungkin bisa taat sempurna. Nah, keselamatan itu ada di dalam pribadi Yesus yang sudah dijelaskan di dalam perjanjian lama, yaitu Mesias yang mereka tunggu harapkan itu. Jadi kalau kita ingin memperoleh hidup yang kekal, ya datang kepada inti daripada Alkitab, yaitu Yesus yang adalah sumber kehidupan dan sanggup memberikan hidup yang kekal. 2 Timotius 3 ayat 15, Rasul Paulus menuliskan kepada murid rohaninya yaitu Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kitab suci perjanjian lama pada waktu itu, maksud daripada Rasul Paulus, itu dapat memberi hikmat kepada Timotius dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, tujuan kitab suci adalah memang menuntun kita kepada Yesus. Kitab suci seperti peta harta karun, dan harta karunnya sendiri adalah Yesus Kristus, yaitu yang sanggup memberikan hidup kekal. Maka kitab suci menuntun kita kepada sang harta karun abadi Yesus Kristus itu. Jadi kitab suci adalah kitab keselamatan untuk keselamatan manusia. Karena untuk keselamatan manusia, maka yang bisa mewahyukan pastilah Tuhan. Manusia tidak sanggup membuatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukti bahwa Alkitab adalah wahyu Allah, yaitu lama penulisan Alkitab itu sekitar 1.500 tahun. Sekitar 1.500 tahun. Dimulai pada Nabi Musa yang menulis 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu ditulis tahun 1450 sampai 1500 tahun sebelum Masehi, atau BC, before Christ, sebelum Kristus. Jadi tahun Masehi dihitung mundur dari yang besar kepada tahun sebelum Masehi dihitung mundur dari yang besar menuju yang kecil. Pusatnya adalah Yesus Kristus, makanya disebut BC, before Christ. Jadi 1000 kitab Taurat ditulis 1.500 tahun sebelum Masehi, kurang lebih. Dan yang paling baru tulisan Yohanes, Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes, dan Wahyu sekitar tahun 95 Masehi, atau disebut Anno Domini, tahun Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 1.500 sebelum Masehi sampai tahun 95 Masehi. Nah, sekitar 1.500 tahun lamanya penulisan itu. Jadi Musa yang menulis pertama kitab perjanjian lama dan Rasul Yohanes yang menulis terakhir kitab perjanjian baru, panjangnya pewahyuan itu 1.500 tahun. Nah, siapa yang bisa buat 1.500 tahun? Itu melampaui umur manusia. Kalau umur manusia itu 75, itu sekitar 20 generasi. Kalau rata 75-an, jadi 20 generasi. Apakah bisa mereka membuat satu tulisan, satu buku, satu kitab yang
lamanya prosesnya itu 1500 tahun dengan satu tema yang utama. Nah ini saudara yang dikasih Tuhan. Kita menulis 1500 tahun, tulisan yang temanya sama belum tentu bisa. Ya kalau 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun selama umur seorang manusia tercukupi sampai 70 tahun mungkin bisa, mungkin. Tetapi kalau 1500 tahun jelas tidak bisa. Dari generasi pertama umur sampai 75 tahun, lalu kita teruskan ke generasi kedua, jadi sekitar 150 tahun ini pun sudah kesulitan. Apalagi generasi ketiga dan lain sebagainya. Jadi Alkitab ditulis sepanjang 1500 tahun membuktikan bahwa dia bukan buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa membuat itu. Di balik semuanya itu adalah Allah yang berkarya membimbing para penulis itu untuk menuliskan firman-Nya sepanjang 1500 tahun. Yang keempat, bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah, itu Alkitab ditulis oleh sekitar 40 penulis, tapi satu tema. 40 penulis. Jadi ada Musa sebagai penggembala domba, diangkat jadi nabi, ada Yosua, ada Samuel, ada Daud, ada Salomo, ada Yesaya, Yeremia, Daniel, sampai Maleaki, perjanjian lama. Sementara di perjanjian baru ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes, ada Lukas yang menulis kisah Rasul, lalu surat-surat Paulus, lalu di sana ada Petrus, ada Yudas, ada Rasul Yohanes, ada Yakobus dan lain sebagainya. Nah itu jumlah penulis Alkitab itu sekitar 40 orang. Bukan satu generasi. Bukan satu keturunan. Bukan satu keturunan. Ya tapi kan satu keturunan Adam. Iya, kalau Adam iya. Semua manusia keturunan Adam. Tetapi bukan satu keturunan keluarga. Bukan satu keturunan keluarga. Jadi keluarga Musa berbeda dengan keluarga Yosua, berbeda dengan keluarga Samuel, berbeda dengan keluarga Daud, berbeda dengan keluarga Yesaya, Yeremia, Maleaki, Amos, Hosea dan lain sebagainya. Begitu juga di perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak satu keluarga. Rasul Paulus keluarga yang berbeda, keturunan yang berbeda. Lalu ada Petrus, ada Yakobus, ada Titus dan lain sebagainya. Di sana itu tidak satu keluarga. Jadi siapa yang bisa menulis satu buku, satu tema, ditulis oleh 40 penulis, waktunya 1500 tahun. Siapa yang bisa buat? Hanya yang kekal yang bisa buat. Siapa yang kekal? Tuhan sendiri, Allah sendiri. Nah ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Alkitab itu jelas dibuat oleh Tuhan. Karena manusia tidak akan bisa menirunya dalam proses pembuatannya seperti ini. Yang pertama, yang menulis kitab perjanjian lama, 5 kitab pertama atau kitab Taurat Musa, itu Nabi Musa. Dan yang terakhir, ada 1, 2, 3 Yohanes dan Wahyu. Di sana itu Rasul Yohanes yang menuliskan. 40 penulis, satu tema. Berbeda-beda juga pekerjaan mereka. Misalnya Musa penggembala domba, Yosua panglima perang, Daniel perdana menteri, Petrus nelayan, Nehemia juru minuman raja. Mereka menulis juga di tempat yang berbeda-beda. Misalnya di padang gurun Musa, di penjara Paulus, di tempat pembuangan di Pulau Patmos Yohanes, dan lain sebagainya. Jadi ketika menulis itu tempatnya juga berbeda. Orangnya berbeda, waktu
waktu penulisannya berbeda, artinya mereka hidup di zaman yang berbeda, juga tempat penulisannya berbeda-beda. Namun itu satu kesatuan. Buku Bunga Rampai saja yang ditulis oleh beberapa penulis di zaman yang sama, bisa saja tidak mencapai satu kesatuan. Namun Alkitab ajaib karena walaupun ditulis 40 penulis pada zaman yang berbeda, oleh orang yang berbeda, tidak satu keturunan keluarga, di tempat-tempat juga yang berbeda, tapi mereka memiliki satu tema utama, yaitu Yesus Kristus. Nah, rahasianya bagaimana itu? Nanti kita akan melihat. Meskipun ditulis 40 penulis, namun memiliki tema utama, yaitu Yesus. Atau yang lengkapnya, Allah menyelamatkan manusia dari hukuman dosa melalui penyaliban Yesus. Perjanjian lama menubuatkan kedatangan Yesus, sedangkan perjanjian baru menggenapkan nubuatan itu, bahwa Yesus sudah datang. Perjanjian lama menubuatkan, Yesus akan datang. Begitu. Sementara orang yang di perjanjian baru menyaksikan, Yesus sudah datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Itulah karya Allah dalam dia mewahyukan firman-Nya kepada manusia. Nah, kuncinya di sini, saudara yang dikasihi Tuhan. Kuncinya dicatat di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Kuncinya adalah pimpinan Roh Allah, Roh Kudus yang memimpin para penulis selama 1500 tahun itu, sebanyak 40 penulis itu, dan di zaman hidup yang berbeda itu karena Roh Kudus yang menggerakkan dan mendorong mereka. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 menuliskan demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menegaskan bahwa nubuat-nubuat yang banyak, isi kitab suci yang banyak, ditulis dalam waktu yang panjang itu. Ditulis oleh 40 penulis yang adalah manusia itu. Tetapi itu bukan kehendak manusia itu sendiri. Mereka dipimpin, didorong, dibimbing oleh Roh Kudus, Roh Allah, sehingga mereka berbicara atas nama Allah. Nah, itu hebatnya. Roh Allah sendiri yang membimbing mereka. Bukan roh manusia, tapi roh Allah. Bukan roh iblis, tetapi rohnya Allah. Roh Kudus yang membimbing, menuntun mereka, menuliskan, menyaksikan tentang firman Tuhan. Yang tema utamanya adalah Yesus Kristus. Luar biasa. Itulah 4 bukti bahwa Alkitab adalah wahyu Allah. Siapa yang bisa membuat Alkitab seperti itu jikalau syaratnya harus 40 penulis, beda zaman, beda generasi, selama 1500 tahun, satu tema utama. Lalu bukti yang kelima ialah Alkitab ditulis di 3 benua. Afrika, Asia, dan Eropa. Jadi Alkitab ditulis 1500 tahun itu oleh 40 penulis yang tidak satu keturunan, tidak satu keluarga, yang berbeda generasi, berbeda pekerjaan, berbeda zaman hidup, dan Alkitab juga ditulis di dalam 3 benua yang berbeda. Afrika, Asia, dan Eropa. Yang di Afrika, di Mesir. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 1 dan 2 Raja-Raja ditulis di Israel dan Mesir. Di Eropa, di Roma, yaitu Markus, Kisah Rasul, Kolose, Filipi, Efesus, 2 Timotius, Filemon. Di Korintus, Roma, Galatia, Efesus, 1 dan 2 Tesalonika. Di Makedonia,
2 Korintus. Di Asia, semua kitab lainnya ditulis di Palestina, Kanaan atau Israel, Efesus, Babel, Susan, dan sebagainya. Jadi selain kitab-kitab yang disebutkan di atas, itu semuanya ditulis di daerah itu, Palestina, Kanaan. Ada juga yang di Efesus. Efesus termasuk Asia, karena sekarang di wilayah Turki. Di Babel, di benua Asia, sekarang wilayah Irak. Susan, itu di benua Asia, sekarang wilayah Iran. Jadi di 3 benua Alkitab dituliskan oleh 40 penulis yang berbeda. 40 penulis yang berbeda zaman hidup, yang berbeda latar belakang, yang berbeda keturunan satu dengan yang lainnya. Ditulis di 3 benua. Luar biasa. Tentu kita tidak bisa berjanji, kita dengan orang Amerika tidak bisa berjanji, saya menulis bagian ini, kamu menulis bagian itu pada zaman itu. Nah, mungkin kalau sekarang pakai email bisa. Pakai email kita berjanji. Kalau zaman hidupnya sama. Tapi kalau zaman hidupnya berbeda, bagaimana kita berjanji dengan orang yang lebih dulu hidup atau yang akan datang hidup? Kan tidak mungkin. Tapi semuanya itu mungkin di dalam proses penulisan Alkitab. Karena Roh Allah yang membimbing mereka. Roh Allah membimbing sepanjang zaman kepada para penulis Alkitab itu untuk menuliskan firman Tuhan, menyaksikan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi satu kesatuan yang utuh, firman yang utuh, firman yang bukan saja utuh, yang memberikan berita keselamatan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah bukti bahwa Alkitab adalah wahyu Allah. Itulah 5 bukti bahwa Alkitab itu diwahyukan oleh Allah. Amin. Silakan subscribe, like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati.